Taib ya sahabat MDK Al Jambi ya, ini ada lagi subhat di murabaha ini yang sering muncul di tengah-tengah umat, yaitu bahasa yang sering disampaikan ke masyarakat tuh kalau kita ke bank syariah nanti angsurannya itu tetap dari awal sampai akhir. Nah, ketika ada bank syariah melakukan angsurannya tidak tetap, itu tidak dianggap tidak syariah gitu ya. Iya, ini subhat juga ya. Ini subhat juga karena bisa aja bank syariah itu di tahun pertama sampai tahun ketiga misalnya ya hanya berapa 10% daripada total kewajibannya. Nanti tahun ketiga sampai kelima naik 20% gitu ya. Jadi ada perubahan meningkat karena sebanding dengan penghasilan yang diterimanya meningkat gitu. Nah, itu banyak dianggap tidak syariah karena yang dipikirkan, dipahamin oleh masyarakat ya bahwa kalau bank syariah itu ya angsurannya tetap. Nah, ini jadi subhat juga ini ya. Jadi rame juga di tengah umat karena ketika ada perubahan angsuran itulah kondisi yang ada di tengah umat. Apakah itu salah? Jawabannya tunggu setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak berani, masih tetap punya rekening di tempat riba. Wa iyyazubillah. Rezeki kita sudah dijamin iwafillah. Rezeki kita tidak pernah tertukar. Maka segera tutup rekening kita yang ada di tempat riba. Karena satu detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih sempat untuk bertobat kepada Allah? Ikhwafillah. Jangan uang yang sedikit menjadi penyesalan tiada akhir. Jadi yang harus diketahui sahabat MDK bahwa di bank syariah yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh berubah naik. Angkanya turun boleh, jadi naik karena kalau naik itu nambah ya. Yang tidak boleh itu harga jual. Ya harga jual itu tidak boleh nambah lagi kalau sudah disepakati walaupun hanya Rp1. Sementara kalau dia menurun berkurang dari itu malah boleh karena bank syariah bisa kasih diskon. Ini juga menjawab subhat bahwa di bank syariah itu ada marginnya ditambah 2 kali, 5 kali ketika dia mau melunasi sebelum jatuh tempo. Tidak, justru di bank syariah itu ketika sahabat punya rezeki yang tidak diduga-duga ingin melunasi dipercepat justru dapat diskon. Nah, dapat diskon. Nah, itu semua kewenangannya diberikan kepada lembaga keuangan syariah yang memberikan kebijakan itu ya. Iya. Insya Allah yang tidak berubah apa harga jual. Nah, itu yang tidak berubah ketika sudah ada kata sepakat. Ya, tapi kalau angsuran bukan angsuran tetap. Jadi yang tetap itu harga jual. Kalau angsuran bisa berubah-ubah. Bisa berubah-ubah. Ketika terjadi hari ini ya penghasilannya bagus, usahanya bagus, satu saat ada usahanya tidak bagus ya. Maka angsurannya bisa ngikutin. Nah, misalnya kalau tadinya angsurannya 1 juta dalam 1 bulan bisa. Namanya ada di Rekstrak itu ketika dia ada seperti pada saat COVID kemarin gitu ya. Itu yang dari 1 juta bisa cuma bayar 100.000 per bulan. Terus ada nggak tambahan lagi? Enggak. Harga jualnya nggak berubah. Itu kapan dibayarnya sisa yang 900-nya? Nanti. Pada saat dia mulai normal. Apakah di tahun ke-5 ataukah di tahun ke-10 ya atau akan ya itu tinggal dibagi. Nah, itu akan disesuaikan. Yang tidak boleh adalah harga jual berubah meningkat.
Tapi harga jual berubah menurun pada saat dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. Ini kan banyak, apakah boleh kalau kita akad murabaha sebelum waktunya kita lunasi? Boleh. Ada penaltinya? Enggak, justru ada diskon. Nah, ada pengurang dari harga jualnya, ya. Yang sering terjadi dispute ya, salah pemahaman karena itu tadi, kita follow, kita tuh ngikuti apa yang dikerjai bank konven. Akad jual beli yang namanya akad murabaha itu kan harusnya di fatwa DSM MUI nomor 4 tahun 2000, harga jual itu adalah harga beli plus keuntungan. Itu di fatwanya nomor 4 tahun 2000 pasal pertama ayat 6. Namun sayangnya awal dulu ya, alhamdulillah saat ini sudah sebagian besar bank syariah sudah ngikuti. Awal dulu, ini kerjaan saya bisa keliling-keliling Indonesia nih gara-gara ini. Iya, untuk menjelaskan ini saja. Nah, selama ini terjadinya dispute seperti itu ya, gagal paham seperti itu adalah harga beli bank itu dikurangi DP duluan. Ya, jadi contoh kalau harga beli bank misal 200.000, dia DP-nya bisa 20% artinya 40.000. Jadi 200 dikurang 40 maka disebutkan itu jadinya harga beli bank ya. Padahal itu adalah hutang pokok. Nah, sering disebutkan itu hutang pokok 160. Baru setelah itu margin. Ya, setelah itu marginnya contoh sama 100% jadi 200.000 juga sehingga totalnya berapa sisa kewajibannya atau harga jual banknya menjadi 360. Ini yang dipahami masyarakat bahwa dia punya hutang pokok 160. Padahal dia punya kewajiban 360. Nah, ketika dia ingin melunasi yang dipercepat padahal ada di bank misalnya 360. Kalau dia 180 bulan artinya setiap bulan 2 juta. Betul? 2 juta. Nah, ketika dia sudah 20 bulan misalnya itu artinya ada 200.000 yang sudah, benar nggak? 2 juta kalau sudah 20 bulan artinya 2 juta 40.000. Nah, 360 dikurang 40 kan sisanya masih 320. Padahal sudah 20 bulan. 320 mau melunasin. Ditanya sama orang bank, dia taunya utang pokok 160. Gitu. Nah, pas dicek sisanya kok masih 320. Ya, hutang pokok 160 kalau 102 itunya 320 artinya masih ada 160 lagi marginnya. Gitu ya. Iya, sehingga masyarakat kaget. Nah, ketika dikasih tahu ini bank syariah sebenarnya bisa kasih diskon ketika dipercepat. Contoh, harusnya 160 marginnya sisanya kan, dia bisa aja kasih semuanya. Sehingga dia tinggal bayar 160 misalnya. Atau misalnya kadang-kadang dibilang tadi ada yang mengatakan 2 margin atau 5 margin gitu yang pernah kita dapatkan ya. Contoh kalau artinya ini setiap bulan misalnya itu margin yang diambil 2 juta. Nah, dia ngambil 4 juta. Jadi 160 tambah 4 juta 164. Gitu. Ya, duh kok jadi masih meningkat ini. Kita kan utang pokok 160, saya sudah bayar berapa? 40 juta. Saya sudah punya modal awal tadi 40, 80 juta. Kok utang saya masih 164 gitu loh. Iya. Padahal sesungguhnya berapa tadi? Dia punya kewajiban 360. Dibayar sudah 40 juta, tinggal 320. Kewajiban dia 320. Nah,
Dikasih diskon sama bank. Hanya bayar 164 juta. Berapa diskonnya? Ada 156 juta loh. Tapi yang muncul di tengah umat, bank syariah minta margin ketika melunasi. Kenapa? Tadi salah konsep di awal. Ya alhamdulillah saat ini bank syariah sudah berubah ngikutin fatwa. Jadi harga beli bank 200, marginnya 200, harga jual 400. Dia punya DP 40 sehingga sisa kewajibannya 360. Masyarakat sudah kebayang gua beli ini 400. Sekarang sisa karena ada DP 40 jadi 360. Kalau dia 180 berarti setiap bulan ada 2 juta dia ngangsur. Kalau dia 20 bulan artinya ada 40 ribu sehingga 360 kurang 40 320 kan sama kan? Nah kalau dengan yang kedua ini aman. Ini baru kelihatanlah bahwa bank syariah akan memberi diskon. Karena nggak mungkin lebih dari 320. Pasti masyarakat ketika ingin melunasi dipercepat itu tidak membayar 360. Ya, itu sesuai kebijakan bank. Nah, bisa dikasih diskon 100 juta, 150 juta. Lihat, hanya di bank syariah. Jadi nggak ada penalti, justru yang diberikan diskon. Ya kan? Iya, jadi nggak usah ragu lagi. Terus yang tadi yang kedua jangan sampai subhat lagi tadi bahwa dibenarkan ya angsuran itu boleh berubah-ubah dengan situasi kondisi yang ada sepanjang harga jualnya tidak berubah naik. Tapi kalau berubah turun boleh. Ah, iya karena dikasih diskon. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Diskon bukan riba, yang namanya riba itu ziyadah ya. Iya, ziyadah. Ini kan bukan ziyadah. Iya. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberikan informasi yang mencerahkan kepada masyarakat. Tidak perlu ragu lagi untuk datang ke bank syariah dengan akad murabaha. Bisa 100% murni syariah akadnya. Kalau antum tahu. Maka dengan belajar, dengan ini kita tidak cepat menghakimin. Jadi kalau kita berbeda pandang dengan praktisi bank syariah, kita lihat di undang-undangnya seperti apa, kita lihat di fatwanya seperti apa, ya. Apalagi kalau kita sudah takut dengan azab Allah, pasti mitigasi resikonya akan lebih aman karena orang-orang yang takut dengan azab Allah ini dia takut untuk tidak membayar hutangnya. Karena hutang itu ditagih sampai yaumil kiamah. Ini juga menjadi perhatian penting untuk saudara-saudara kita yang ada di bank syariah ya. Tapi jangan sampai ini dimanfaatkan. Kuncinya aja kalau dia betul takut dengan azab Allah dia tidak hitung-hitungan dengan rupiah. Dia akan sangat peduli dengan bunyi akad. Dia sangat peduli dengan transaksi. Dia sangat peduli dengan akad-akad dan kegiatan yang dilakukan. Ini bertentangan tidak dengan syariat Islam yang dilarang. Ya, itu yang jadi perhatian penting. Jadi orang yang mengaku syariah dia harus paham ini. Tapi sahabat MDK sudah sampai kita di penghujung acara, tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang bisa diberikan kepada antum sekalian sebagai pencerahan. Tapi tolong diingat terus ya, bagaimana AMDK Al-Jambi ingin bersama-sama dengan antum sekalian untuk bisa melakukan transaksi akad murabaha ini terbebas daripada riba. Dan itu sudah bagian per bagian dicoba untuk dibedah. Yang pertama sudah diberi informasi nih ya sebagai besarannya bahwa kalau akad murabaha nasabah masyarakat itu dapat barang bukan uang. Nah, yang kedua nggak boleh ada denda keterlambatan. Yang ketiga nggak ada asuransi, ya asuransi syariah. Ya, ini pemahaman yang coba karena keyakinan takdir itu sudah diatur oleh Allah. Ya, yang keempat DP itu boleh.
Ya, DP itu boleh karena dia sebagai pengurang harga jual. Sudah itu angsuran itu boleh berubah-ubah. Yang paling penting diingat adalah harga yang tetap. Yang nggak boleh berubah naik, tapi dia bisa berubah turun ketika dilunasi sebelum waktunya atau pelunasan sebelum jatuh tempo. Dan ini menjawab keraguan umat bahwa di Bank Syariah ada penalti, tidak benar. Justru di Bank Syariah kalau dilunasi sebelum jatuh tempo, dia dapat pengurang harga atau yang dikenal di masyarakat dengan diskon. Aman kan? Iya. Jadi kalau masih ada yang masih belum terjawab di sini, ya, masih belum sempurna, namanya juga AMDK manusia, ya kan? Iya. Nah, tolong dibantu. Ditulis, dikasih komentar ya, kita bisa dihubungin kapan saja. Dan insya Allah tim AMDK akan nyampaikan nanti ke AMDK ya. Yang penting dicatat ya. Dicatat, ditulis ya, ditulis. Ya boleh. Ya, saya dengan senang hati dapat nasihat kalau masih ada yang belum sesuai ya, dan memang AMDK terus belajar dari sisa umur ini ingin sekali bermanfaat untuk manusia lain, amalan-amalan yang sudah pernah dilakukan ya pada masa ketika menjadi karyawan ya. Mudah-mudahan sisa umur ini bisa manfaat dan ini menjadi wasilah kita ya, bersama-sama nanti dimudahkan Allah untuk ditempatkan Allah, dimasukkan Allah ke dalam jannah. Insya Allah ya. Tunggu yang selanjutnya, materi-materi atau akad-akad yang harus kita bedah. Mungkin akad musyarakah, mungkin akad mudarobah, atau akad ijaro, atau akad istisna. Tafadhol, kita tunggu dari komentar-komentar ataupun dari pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Karena AMDK tidak mencari kesalahan. Justru ingin mencarikan solusi untuk ingin memperbaiki bahwa bangsa ini harus memilih. Pilihan utamanya adalah bank syariah. Apapun kondisi dia saat ini. Ini adalah berkat kerjasama kita dengan orang tua kita sebagai pembuka jalan untuk bisa menjalankan transaksi syariah di Indonesia yang saat ini sudah sangat mudah ya. Insya Allah hidup berkah tanpa riba.